Baik ya, yang saya hormati Bapak Kepala SMP Panitia Desa, Bapak Albertus Rektordianto. Yang saya hormati Bapak Hidayat Susanto selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan staf SMP Panitia Desa. Dan yang saya sayangi anak didikku sekalian dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Baiklah ya, di sini Bapak ingin presentasi ya, yang mana ini adalah tugas akhir dari kegiatan PKG PJOK. Yang mana PKG PJOK ini adalah pengembangan kompetisi guru, khususnya guru PJOK. Yang mana ini adalah program pemerintah. Baru 2 mapel ya. Kemarin itu menggunakan bahasa Inggris sama PJOK baru. Mungkin guru yang lain mungkin nanti ada, mungkin ya. Nah, jadi di sini kami membuat rencana tindak lanjut. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan menyempatkan waktunya. Oke, mungkin langsung saja. Oke, di sini rencana tindak lanjut. Saya mengambil judul program JSC, nama program saya. Jadi Jalan Santai Ceria. Jadi saya di sini mengambil judul Jalan Santai Ceria. Nah, di sini ada latar belakang. Kegiatan Jalan Santai merupakan salah satu olahraga yang tujuan program ya. Jadi tujuan program yang saya lakukan yang pertama itu meningkatkan aktivitas fisik peserta didik. Jadi dengan adanya kegiatan ini peserta didik dapat berolahraga. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan peserta didik. Jadi Jalan Santai ini walaupun simple dan guru. Jadi kita pernah melakukan kegiatan Jalan Santai ini, tapi tidak terstruktur. Nah, untuk yang bawa program ini nanti terstruktur. Kemudian mewujudkan warga sekolah yang sehat dan gemar berolahraga. Oke, selanjutnya capaian hasil yang diharapkan. Yang pertama, program ini terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kemudian sepanjang hayat di sini bukan saat olahraga di sekolah saja. Jadi sampai nanti kalian sudah berkeluarga, sudah tua nanti, ya. Jadi tetap berolahraga. Nah, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program jenis program co-kurikuler. Jadi program ini adalah penunjang pembelajaran. Kemudian skala program seluruh peserta didik. Jadi kelas 7, 8, dan 9 semuanya kena ya. Pengaturan program kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat minggu kedua dan keempat. Jadi dalam 1 bulan itu hanya 2 kali. Jadi minggu kedua dan minggu keempat di hari Jumat oleh penasehat dan fasilitator. Jadi sebagai memfasilitasi kita semua nanti dalam kegiatan ini. Kemudian guru PJOK sebagai pengembangan materi, penugasan dan evaluasi. Kemudian guru mapel berkolaborasi dengan guru PJOK. Maksudnya di sini guru mapel juga terlibat. Saya beri contoh lain, misalnya dalam kegiatan keolahragaan itu guru mapel ikut menjadi panitia, kan? Kemudian menjadi wasit, menjadi pelatih, ya. Tuh, maksudnya berkolaborasi. Tidak semuanya harus guru PJOK. Kemudian jadwal. Nah, ini untuk jadwal tadi, ya. Jadi minggu pertama itu kita biasanya kan nebak-nebak. Kalau anak OSIS itu kan olahraga bebas di lapangan atas. Kemudian minggu kedua itu Jalan Santai Ceria. Nah, Jalan Santai Ceria ini nanti biar tidak membosankan, mungkin rutenya kita ganti-ganti kan. Kalau rutin terus mungkin bosan kan.
Kemudian yang ketiga, minggu ketiga itu olahraga lain lagi. Minggu keempat jalan santai ceria ya. Jadi ada 2 kali dalam 1 bulan. Oke, selanjutnya kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ini aset ya. Jadi aset yang kita miliki di sekolah ini. Yang pertama itu aset manusia. Jadi kita memiliki lapangan olahraga, kemudian rute jalan santai, kemudian alat pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana untuk melakukan olahraga. Kemudian yang berikutnya aset sosial. Adanya aturan di sekolah yang berdampak ke seluruh peserta didik ya. Jadi sudah ditempel di setiap kelas. Kemudian aset lingkungan, suasana lingkungan yang nyaman dan aman. Jadi lingkungan kita ini ya salah satu lingkungan yang aman dan nyaman, yang mana kita jauh dari jalan raya kan, kemudian jauh dari lalu lintas kan, jadi aman. Kemudian aset politik, kebijakan kepala sekolah, komite dan warga sekolah. Kemudian yang berikutnya aset agama atau kebudayaan. Jadi beragam agama, budaya, ras, dan golongan dalam pendidikan tunggal-ika. Banyak mayoritas ya. Jadi berbeda-beda. Oke, selanjutnya tantangan yang akan dihadapi kalau kita nanti melaksanakan program ini. Yang pertama itu peserta didik mungkin bosan ya, atau jenuh jika kegiatan pada rute yang sama. Mungkin itu tantangannya. Jadi merasa peserta didik itu merasa seperti apa, masa itu terus kan. Nah, yang itu ada timbul rasa bosan. Kemudian yang kedua, keterlibatan semua guru dan staf untuk mendampingi siswa dalam program ini. Mungkin guru di sini kan ada kerjaan lain kan, ada program lain ya, itu termasuk tantangan. Kemudian yang ketiga, cuaca yang kadang tidak bisa diprediksi, terutama di Cipu ini kan. Kalau musim hujan jalannya becek kan, apalagi kalau musim kemarau kan berdebu ya. Jadi itu kondisi cuacanya. Kemudian rencana evaluasi ya, jadi observasi, melihat antusiasme dan terlibatan peserta didik dalam kegiatan. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana peserta didik dapat menikmati program ini, apakah menyenangkan atau sebaliknya kan. Kemudian deteksi siswa, penilaian oleh peserta didik. Jadi siswa secara langsung menilai program ini ya. Jadi boleh memberikan masukan nanti, terutama OSIS kan, yang bagian olahraga. Boleh menambahkan masukan, boleh nanti. Oke, jadi ini yang penghujung mungkin ya, kritik, saran, dan tanya jawab. Oke, jadi dari program ini mungkin ada kritik, saran ya, atau kan membentuk panitia, nah itu pembelajaran share ya. Oke, mungkin ada kritik, saran. Oke, sedikit bertanya Pak Ripal ya. Program Jalan Santai Ceria, kalau tadi di situ disebutkan ada tantangannya adalah menimbulkan kejenuhan atau bosan ya. Nah, cara yang tadi disampaikan itu hanya satu, supaya menghindari, hanya membuat rute yang baru. Nah, apakah tidak ada sebuah cara atau strategi lain supaya kegiatan ini tetap terus menimbulkan antusiasme dari siswa? Nah, mungkin Pak Ripal bisa menjelaskan ya. Mungkin ada beberapa metode atau cara lain, strategi lain yang bisa dilakukan di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Robert. Baik ya, tadi mengatasi kejenuhan ya. Nah tadi kan solusi yang pertama itu mungkin mengganti rute ya. Mungkin solusi kedua dari Bapak sendiri ya,
itu bisa menerapkan seperti berhadiah ya. Maksudnya berhadiah di sini berpas ya, seperti itu ya. Jadi bisa diambil dari OSIS seperti itu ya untuk pendanaannya. Jadi anak-anak itu lebih bersemangat ya. Mungkin ada snack, mungkin sekali-sekali kan kasih snack misalnya kan, nah, itu bisa. Itu saja Pak, mungkin Pak. Mungkin ada tambahan mungkin dari guru lain. Pak Widayat mungkin ada saran mungkin Pak, boleh Pak. Emosi juga boleh ya, silakan terus selalu ya, harus dipaksakan. Takutnya nanti kan ambulan jauh kan. Sebelum kita tutup kan. Sarannya sedikit berbalik Pak ya. Ketika membuat PowerPoint ini, gambar-gambar yang tidak relevan dengan materi ini sebaiknya tidak usah dimasukkan, karena ini sedikit mengganggu konsentrasi dari audiens. Ya, Pak. Izin menanggapi sedikit Pak ya. Ini kan gambar ini sebenarnya saya masukkan di situ. Ini adalah selama saya kemarin tatap muka kan, jadi biar tahu kan di situ tuh perlu dengan apa namanya diskusi, ya. Diskusi, kemudian cara mengajar, kemudian bagaimana memecahkan masalah, ya. Jadi kita itu di situ bukan hanya menjadi guru, nah, di situ ada gambar saya itu saya menjadi siswa di situ. Jadi kami bergantian, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi siswa, gitu. Makanya ditampilkan kan. Oke, silakan Pak Widayat. Terima kasih kembali. Sedikit ya yang saya sampaikan. Mungkin dari programnya itu, karena kita setiap Jumat itu waktunya kurang lebih 2 jam kan. Nah, jalan santai itu perlu dipikirkan baik-baik. Dari waktunya juga, rutenya tentu memastikan minimal itu kan jalan santai itu setahu saya hanya 5.000 langkah, ya kan? Yang dikhususkan itu kan biasanya untuk 1 hari kan. Nah, minimal kan kita harus capai itu kan Pak, biar tercapai sehatnya tadi kan. Nah, itu perlu dipikirkan juga hal seperti itu kan. Tuh. Juga waktunya juga kan harus dipikirkan. 2 jam itu sudah itu apa kan? Program berikutnya apa kan? Untuk isi jalan santai tersebut. Nanti sudah jalan santai kita selesai, tidak ada lagi. Nah, kita di apa? Ada hiburan kan? Atau pembangunan prestasi kan, sehingga setiap minggunya itu berbeda-beda kita itu. Kan programnya pertama jalan santai, mungkin ada program yang lain nanti digabungkan dengan jalan santai itu, sehingga dari mengatasi kejenuhan tadi bisa juga seperti itu. Jadi mungkin dari OSIS juga kan mungkin bisa bantu nanti kan ke Parimanan juga program biar setiap minggu itu ada kan, berbeda-beda setiap minggu itu dari rute maupun, tapi yang mau sehat tadi yang 5.000 langkah tadi itu yang harus kita capai. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Widayat atas sarannya. Jadi tadi untuk hari Jumat itu kan kita 2 jam Pak ya, jadi panjang kan. Jadi kebetulan Pak itu tidak selama 2 jam itu kita jalan santai. Ya, paling makan waktu paling lama 1 jam. Jadi 1 jam berikutnya itu bisa diisi olahraga lain. Nanti saya berdiskusi dengan OSIS kan, mau diisi apa setelah itu. Terima kasih Pak. Oke, mungkin ada lagi yang OSIS, silakan. Perwakilan siapa? Banyak pertanyaan yang berarti bodoh katanya. Namanya kegiatannya adalah jalan santai ceria. Nah, manfaatnya selain untuk kesehatan itu apa saja Pak? Nah, selanjutnya namanya adalah jalan santai ceria. Bagaimana cara mengatasi kalau ada di situ siswa yang dia jalan santai tapi gak ceria? Nah, karena ada pasti itu seperti itu.
ambil judul yang sangat ceria biar apa ya, lebih menarik Pak. Ya, yang pertama itu Pak. Kemudian bagaimana cara mengatasi kalau anak tersebut tidak ceria di sini kan. Nah, jadi mungkin anak tersebut ada masalah pribadi mungkin kan, kayak di ketakutan mungkin kan, apalagi perempuan kan, nggak tahu kita kan. Jadi mungkin bisa melakukan pendekatan Pak. Jadi kita dekati kan, kita tanya kenapa dulu kan, jangan langsung kita semangat kan, kita tanya dulu apa masalahnya kan. Coba mungkin dikasih support ya. Mengapa ini saya ambil yang santai Pak, karena semua orang tuh bisa melakukannya. Tapi kalau lari kan ada yang mungkin yang tidak mampu kan, tidak keluar gitu. Jadi kalau jalan ini kan sambil cerita, sambil berjalan kan, jadi dapat manfaatnya, kemudian dapat kebersamaannya seperti itu. Terima kasih. Oke, ada lagi sebelum kita tutup. Yang masih Indra lanjut. Oke, cukup ya. Oke, kalau nggak ada lagi ya. Jadi saya berharap program ini dapat terlaksana. Jadi program ini adalah tugas akhir ya, kemana kami diberi tugas oleh fasilitator kami itu untuk aksi nyata. Nah inilah kemarin sudah ambil video 2 kali, itu kelas 8 sama kelas 7 sudah. Nah itu diupload ke YouTube, boleh dilihat nanti. Ini juga nanti diupload ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bapak Ari, selamat siang.